Ganjar. Slow ya? Alhamdulillah ini selesai rapat ini selesai Pak. rapat, Iya, iya. gitu. Pak Ginanjar sendiri gimana? Ini belum, ya saya sih slow karena hari ini kan saya jamnya kosong. Oh, Ya, jadi hanya iya, ngoreksi-ngoreksi iya. tugas Iya, anak-anak iya. tadi. Baik, apa Nggak nih buru-buru pulang tuh Bu. Pak? Oh tidak, apa nih bisa Gini, saya bantu? saya kan Nggih? ada rencana Bu Zaro itu pengen coaching dengan saya terkait Oh dengan gitu. Ya. mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan gitu lah. Nanti Baik. saya pengennya Bu Rindi jadi observer. Saya pengen tahu sejauh mana kemampuan coach saya gitu loh. Oh, baik nih Pak. Jadi hari ini Bapak akan coaching bersama Bu Zaro. Bu Zaro. Oh Bu Zaro. Iya, Bu Zaro. Ya, baik Pak Ginanjar. Nah, sebelum nanti pelaksanaan coaching, Bapak apa masih ingat nih kompetensi yang Iya. harus dimiliki oleh seorang coach? Nah, kalau seingat saya Bu, coach itu harus bisa hadir secara penuh Ya. di coaching itu. Ya. Kemudian dia juga harus bisa mendengarkan secara aktif, Baik. full gitu Ya. mendengarkan. Terus yang terakhir harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, Gitu ya, Bu, luar ya. biasa ini Pak Ginanjar sudah menguasai ya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh coach ya. Itu tadi ada 3 ya. Baik. Nah Pak, kemudian kalau dari alurnya bagaimana? Apa Alurnya, Bapak? ya, alurnya berarti kan kita pakai alur Tirta. Oh betul. Ya, alur Tirta ya Bu Betul, ya. 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 Yang pertama itu tujuan. Ya, Kita tanyakan dulu dari tujuan pertemuan itu kan. Betul. Intinya mengulik tentang tujuannya, kemudian diidentifikasi. Ya. Identifikasi, setelah identifikasi kita menanyakan rencana aksinya. Ya, tepat. Rencana Dan yang dari terakhir? Bu Zahro itu yang terakhir tanggung jawab. Iya, Ya, tepat gitu kan, sekali, ya. luar biasa. Nah Pak, nanti ini dari praktek coaching bersama Bu Zarok ini nanti, ya kan, sesi Iya. coaching bersama Bu Zarok ini nanti kompetensi apa ini Pak yang Pak Ginanjar ingin kembangkan? Nah, saya itu lebih ke ini Bu, lebih ke apa ya, present ya, kehadiran penuh. Karena kan saya terlalu banyak job mungkin ya, terlalu banyak job jadi sering ada panggilan, kadang Iya, pikiran juga terpecah, masih Iya. ada tanggungan. Nah, ini saya itu pengennya saya itu bisa fokus ke coaching saya itu, ke coachingnya, ke Betul. proses coachingnya seperti itu Bu. Sehingga nanti menemukan solusi yang Iya, tentunya terbaik itu. ya Pak ya. Kalau kita sudah fokus kan nanti bisa menggali terus. Ya. Nah, nanti Bu Zaro selaku coachingnya Ya. bisa menemukan solusinya. Gitu. Dari kompetensi tersebut jadi yang lebih spesifiknya itu nanti kepada kompetensi apa nih Pak? Ya, apa namanya? Saya pengen lebih fokus, mendengarkan secara aktif, kemudian perhatian saya terfokus ke coaching saya itu, ke coachingnya, ke proses coachingnya, sehingga nanti bisa menuntun Bu Zaro untuk menemukan solusi-solusi gitu loh Bu. Kalau itu sudah tercapai, otomatis kan nanti lebih enak lagi gitu loh. Iya Pak, ini luar biasa sekali ya. Ini nanti dari kegiatan coaching itu nanti Bapak juga bisa menuntun Bu Zarok untuk melakukan pengembangan diri juga ya. Iya, Nah, Ibu, luar seperti biasa. itu. Nah, ini nanti indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Nah, berarti kan gini, kalau tadi kompetensinya sudah dikuasai semuanya, betul. nah itu berarti kalau Bu Zaro bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya, dia bisa menggali sendiri solusi itu, maka ini sudah tercapai Bu coaching kita ini. Gitu. Nah, saya rasa kalau saya kompetensinya full, bisa terpenuhi tiga-tiganya, saya rasa itu bisa terpenuhi juga untuk indikator itu tadi. Nah, ini sudah Pak Ginanjar berarti sudah menguasai baik dari kompetensinya, kemudian alurnya dan juga indikator yang ingin dicapai Pak. Ini sepertinya sudah sangat siap untuk sesi coaching bersama Bu Zarok ya. Iya. Nah, ini nanti kapan Pak? Nah, ini Bu Rindi ada waktu sekarang? Boleh. Kalau ada waktu sekarang, ini kan Bu Zaro sebentar lagi selesai ngajar. Ya. Ini jamnya sudah lewat sih, paling lagi Ya. ke jalan di kantor paling. Nanti kalau bisa ya kita Ya. langsung aja Atau coaching. dihubungi dulu aja Pak, mungkin bisa. Lah ini sekarang. Bu Zaronya sudah datang. Luar biasa. Iya. Iya, ini barusan Ada, Bu. tadi kita bicarakan ini. duduk. Iya. Gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah ya.
Pak, ini Silakan, Bu sekalian Zaro. nanti minta tanda tangan ya Pak ya. Apa itu? Ini kegiatan kepanitiaan Pondok Ramadan. Oh ya, Iya. sudah siap semuanya. Sudah. Oke, Ini oke, nanti. Apa ini nanti saya pelajari dulu Oh ya? iya Pak. Nanti saya pelajari Jenengan kan dulu. ketua panitianya ya. Iya, ini terlalu banyak pikiran kadang Iya, seperti itu. iya. Jadi pokoknya nanti tak pelajari dulu, nanti Iya. kalau sudah itu saya ke Bu Zaro lagi gitu ya. Iya. Ini Pak, mohon maaf ya Bu Rindi ya. Iya, Bu Zaro, Saya kemarin silakan. itu menghubungi Pak Ginanjar terkait dengan ada beberapa permasalahan menurut saya. Ini kan Pak Ginanjar selaku guru penggerak. Nah, ini selebihnya saya cocok ini ketika saya bercerita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu. Iya, jadi maaf ya Pak Ginanjar ya. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya itu ada beberapa yang saya mengganjal. Kan ada proses, konten, dan produk. Kalau produk mungkin sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan dengan memberikan pembebasan kepada anak-anak Iya. mengumpulkan tugas secara format apa sajalah gitu Iya, ya. oke. Konten ini kita bisa menyediakan ataupun kita membagi terkait dengan kesukaan mereka. Oke ya. Ini yang proses Pak Gin. Oh begitu. Ini yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan pembelajaran berdiferensi proses. Ya ya. Ini. Oke, jadi Bu Zaro ingin kita bicara tentang diferensiasi proses gitu ya. Iya, gitu Nah, loh. tapi sebelum kita masuk ke sana, ini enggak apa-apa ya Bu Rindi nanti sebagai observer kita ya. Nggak apa-apa. Gimana, Pak, Tambah ya? saya alhamdulillah ini. Iya. Nggak masalah ya? Iya. Oh ya, oke. Sebenarnya tujuannya apa sih Bu kita ini untuk sharing kita ini tujuannya? Iya, apa? intinya saya itu bisa menemukan sebuah solusi ya Pak. Saya ingin sharing sebenarnya pembelajaran berdiferensi proses itu yang seperti apa sih yang cocok gitu loh Pak. Iya, iya. Karena selama ini saya juga sudah merasa kalau apa yang sudah lakukan, cuman kan itu menurut saya gitu loh. Iya. Ya kan belum tentu menurut versi orang lain sudut pandangnya seperti apa gitu ya. Yang bagus tuh yang seperti apa gitu. Jadi Bu Zaro ingin menemukan diferensiasi proses seperti apa yang baik gitu ya. Betul Pak. Nah, berarti kita ada goal akhirnya. Goal akhirnya apa Bu? Jadi Tujuan goalnya itu akhirnya. endingnya saya benar-benar bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Goalnya sebenarnya di situ. Jadi student well-being gitu loh Pak. Wah, luar biasa ini tujuan akhir dari ini. Wah, luar biasa sekali. Gitu arahnya, Student well-being. iya arahnya ke situ. Gitu. Berarti harus ada indikator-indikatornya ya keberhasilan. Betul Pak. Apa indikatornya? Indikatornya yang terutama pada siswa. Siswa sudah merasa senang, aktif ketika di pembelajaran saya. Dan sesuai dengan ketertarikan mereka, kebutuhan mereka, apa sih yang mereka butuhkan gitu ya Pak. Itu Iya. indikator keberhasilan. Kalau mereka sudah merasa senang dan mereka nyaman di pembelajaran saya, Iya. menurut saya sudah berhasil. Oh, begitu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini sudah bagus ini Bu Zaro punya ukuran keberhasilan. Wah, kalau siswanya senang, siswanya aktif dan sebagainya. Iya. Tentunya Bu Zaro selama ini sudah melakukan apa-apa yang menuju ke sana. Iya. Kira-kira apa sih yang sudah Sebenarnya Pak, saya itu sudah melakukan perencanaan pembelajaran atau RPP ya Pak Iya. ya, untuk menyusun, untuk mengembangkan di situ di pembelajaran saya. Cuman kalau menurut saya itu kan menurut saya perencanaan. Iya, Ya, Pak. oke. Saya belum berkolaborasi dengan teman terkait dengan apakah sudah baik atau belum gitu loh Pak. Begitu. Karena guru PPK-nya terbatas. Nah, di sekolah kita terbatas ya Bu guru PPK. Iya. Itu RPP yang menjadi kekuatan Ibu itu RPP yang seperti apa sih? Harapannya adalah RPP yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang tidak hanya konten atau produk, tapi prosesnya benar-benar sesuai dengan ketertarikan siswa, baik secara individu, secara endingnya kelompok, dan mereka bisa berkolaborasi. Harapannya sih begitu, Iya. Pak. Tapi itu luar biasa Bu, jenengan sudah membuat RPP yang diferensiasi 3 itu ya. Nah, cuma mungkin masih ada waktu-waktu yang ini ya. Kemudian ini yang sudah dilakukan oleh Bu Zaro tadi, dari poin 1 sampai 10 ada di posisi berapa Ibu? Kalau 10 itu terbaik. Iya. 6 mungkin Pak saya Pak. 6. Iya, saat ini masih 6 saya terkait dengan penyusunan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu. Gitu. Yang dituju?
paling nggak 8 lah. 8, Pak. angka Iya. 8. Nah, untuk mencapai ke angka 8 tadi, tentunya Bu Zahro punya value atau kekuatan, kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Iya. Saya sendiri juga sudah belajar melalui platform Merdeka Mengajar di pelatihan mandiri yang sudah disediakan oleh Kemdikbud ya Pak. Iya. Selain itu saya juga mencoba untuk berkolaborasi dengan teman meskipun tidak serumpun karena kan begitu. jumlahnya PPKN terbatas. Selain itu saya juga mengembangkan ini di MGMP Kota. Kebetulan kan saya saat ini menjadi pengurus ya Pak. Iya. Ini keuntungan bagi saya. Itu paling nggak bisa sharing-sharing dengan teman-teman. Bu Rini tidak apa-apa Bu. Oh iya. Bu Rini boleh mungkin unjuk dulu Bu. Saya izin ini Oh iya, Oh iya, iya, nggak iya, apa-apa, Bu Bu, Rindi. iya. Iya. Nah sambil menunggu Bu Rindi ya Pak ya. Itu yang selama ini saya Itu yang lakukan. sudah dilakukan ya. Iya. Tapi kemungkinan kedepannya ada hal-hal lain yang mestinya dilakukan oleh Bu Zahro. Apalagi Bu Zahro yang akan Itu, jadi Pak. kekuatan Bu Zahro nantinya. Berkolaborasi dengan teman itu yang menurut yang saya lain mapel itu tadi. iya, bahkan bisa melakukan lesson study. Lesson study, luar biasa. Ini kayaknya cocok ini Pak Mm. di Diterapkan proses, ya? Iya, pembelajaran berdiferensiasi proses ini. Tentunya juga ada hambatan dan gangguan ya Bu ya. Iya. Dari semua kemungkinan tadi, kekuatan-kekuatan tadi yang bisa RPP diferensiasi, kemudian PMM, kemudian kolaborasi dengan teman yang lain Iya. mapel itu, tentunya ada hambatan dan gangguan. Apa ya hambatannya? Hambatannya karena kita berbeda mapel, itu Pak, jadwal. Kan jadwalnya kebanyakan sekarang udah agak banyak ya Pak. Iya, Kelas 7, betul. 8, 9 itu luar biasa sekarang. Jadi ini yang menjadi hambatan saya ketika untuk meminta teman mengobservasi pembelajaran saya atau ketika melakukan LS ya Pak ya. Ini Iya, kendala iya, saya. iya. Berarti harus ada solusi ya Bu ya? Iya. Solusinya apa Ibu? Paling nggak menata itu tadi Pak, menata jadwal biar tidak menanyakan ke teman juga biar tidak bertabrakan. Paling nggak beliaunya juga bisa masuk di kelas saya untuk melakukan observasi. Begitu ya. Iya. Luar biasa Ibu ya, sudah menemukan solusi atas hambatan tadi. Berarti ya, kita hampir menemukan apa namanya rencana ini. Rencananya seperti apa? Jadi rencananya saya akan melakukan LS ya Pak ya, LS. dan memanage waktu atau berkoordinasi dengan teman untuk bisa masuk di kelas saya, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan proses tadi bisa dilihat oleh teman saya. Kira-kira sudah cocok atau belum? Di situ Pak rencana saya. Di antara dua rencana yang tadi luar biasa itu yang sudah disampaikan Bu Zahro ya, Iya. tentunya ada prioritas yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu yang mana Ibu? Yang berkolaborasi dengan teman untuk LS. Oh, Iya. itu Iya. yang namanya apa? Prioritas dari Bu Zahro Iya. ya. Strateginya untuk melakukan prioritas yang tadi? Paling enggak komunikasi yang pertama, yang kedua saya akan sebelum observasi ke kelas juga melakukan pra-observasi, yaitu menunjukkan RPP yang akan saya terapkan di proses pembelajaran saya, sehingga nanti ketika beliaunya udah masuk di kelas saya, paskanya itu ada tindak lanjut dari apa yang sudah saya lakukan. Iya. Begitu Pak. Iya. Wah, luar biasa ini, berarti strateginya sudah runtut ya Ibu ya. Luar Semoga biasa. bisa berjalan ya, Pak. Tinggal kita harus ada waktu yang pasti Ibu. Iya, Nah, betul. bagaimana ini Ibu mengatur waktunya? Kira-kira kapan dilaksanakan, sampai kapan? Ini kalau menurut saya sih secepatnya ya Pak. Secepatnya. Ini kan sudah mau puasa ya Pak. Mungkin ini jadwal puasa setelah hari Lebaran. Setelah hari Lebaran sudah terlaksana. Iya. ya? Sampai nanti saya akan melakukan tindak lanjut juga dan prosesnya akan tetap saya lakukan terkait dengan hal tersebut. Oke, luar biasa, sudah ada jangka waktunya juga, dari sekian waktu nanti dilaksanakan Bu Zahro gitu ya. Nah, apa ini Bu indikator keberhasilan rencana ini sukses itu? Paling enggak anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran saya dan mereka luar nyaman biasa, sesuai ya. dengan kebutuhan mereka.
kesiapan belajar mereka. Paling tidak kan ketika diferensiasi proses endingnya ada di situ. Betul. Iya. Betul. Iya, pemikirannya luar biasa ini Bu Zaro ya. Ini- Tapi pasti ada juga kan itu, walaupun ini sudah terencana dengan baik, Iya, pasti Pak. kan ada namanya gangguan ya. Iya, Itu betul. kira-kira antisipasinya apa Ibu Zaro untuk gangguan? Mengatur jadwal ini Pak ya, yang berat itu biasanya itu ya. Apalagi dengan kesibukan sebagai bendahara. Oh iya. Iya, ini orang paling kaya di sekolah ya. Tapi bukan uangnya. Oke. Itu Pak. Mengatur jadwal ya Ibu ya Iya. untuk mengantisipasi gangguan. Iya. Nah tentunya selain kita mengantisipasi gangguan, kita juga harus bertanggung jawab tentang rencana kita. Betul Pak. Coba saya pengen dengar komitmen dari Bu Zaro terkait rencana ini. Saya akan melaksanakannya dengan berkolaborasi dengan teman secepatnya itu ya Pak ya. Iya. Ya ini yang menjadi komitmen saya adalah anak-anak siswa. Ini yang saya pandang bahwa anak-anak lah yang merubah saya untuk selalu terus berkembang dan mengikat kasarnya gitu. Oh gitu. Iya. Ya, jadi komitmennya seperti itu ya Ibu Iya. ya. Tapi kan perlu juga kita orang lain untuk Iya, berkolaborasi dengan iya, teman pasti. Pemantik itu Pak. membantu kita untuk menjaga komitmen itu. Iya, ya. betul. Kira-kira siapa itu Bu yang mau dilibatkan? Teman sejawat Teman pastinya sejawat. dan siswa ya. Dan siswa. Iya. Kita akan menjaga komitmen Ibu ya. Iya. Oke. Nah, ini Ibu luar biasa sekali, tapi kita kan juga perlu ada namanya tindak lanjut dari kegiatan Iya. kita. Tindak lanjutnya seperti apa Bu? Jadi nanti Pak, ketika saya nanti sudah melakukan rencana ini yang itu tadi ya Pak ya, Iya. LS termasuk saya berkolaborasi dengan teman sampai akhir hari raya, insya Allah saya akan menemui Pak Kim lagi ya. Oke. Jadi nanti paling tidak tindak lanjut saya itu seperti apa, saya akan menyampaikan ke panjenengan. Oh iya. Iya. Wah, luar biasa ini Bu Zaro, pemikirannya sudah luar biasa, jauh melangkah ke depan, melibatkan teman-teman yang luar biasa. Jadi saya tunggu nanti bagaimana actionnya, Oh iya, Pak. bagaimana ini kegiatannya berjalan ya gitu ya. Iya Pak Ginanjar, terima kasih. Saya sangat lega loh Pak ketika saya sudah iya. bisa menyampaikan unek-unek saya gitu ya, sampai saya bisa menemukan sebuah solusi dari saya sendiri. Iya gitu ya Pak. Ternyata Gini ya. ditemukan oleh Ibu sendiri Iya, ya, dapat tergali Kok gitu nggak ya. dari dulu-dulu gitu ya. Iya. Tapi mungkin karena pemantiknya dari Pak Gin juga Oh, yang iya, sudah oke. berusaha untuk menggali dari apa yang saya sampaikan, seperti digiring gitu ya Pak. Iya. Iya. Lega ya Bu ya. Sangat lega. Terima kasih ya Pak Gin. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Ibu masih ada yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah, yang jelas perasaan saya sangat lega. Terima kasih, dan mungkin nanti untuk terkait dengan ini ya Pak, Oh, iya, proposal iya. Pondok Ramadan saya tunggu karena nanti untuk pengajuan di keuangan. Oh iya, Nggih. nanti saya pelajari dulu. Iya. Kalau sudah oke nanti saya hubungi lagi Bu Iya Zaro Pak ya. Gin. Nggih. Gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, ini Bu mohon maaf Zaro. loh, Bu. Ya, saya mohon maaf tadi nggak agak apa-apa. terganggu sedikit ya. Nggak apa-apa Bu, namanya juga batuk siapa yang anu ya. Iya, terima kasih. atas- Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Bu Mohon Zaro, maaf ya. mengganggu. Iya, terima Nggih. kasih. Monggo, Ya, Bu. sampai Semoga ketemu sukses lagi, ya, Ibu ya. Iya, Waalaikumsalam. salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai Pak ya. Iya. Luar Coachingnya biasa. tadi. Iya, ternyata saya bisa ya Bu ya. Iya. Konsentrasi penuh itu ya. Satu kata untuk Pak Ginanjar ya, keren. Terima kasih sekali loh Bu. Iya. Saya nggak nyangka kalau saya bisa selancar itu. Iya Pak melakukan Ginanjar. coaching. Jadi tadi dari sesi coaching yang sudah Pak Ginanjar lakukan bersama Bu Zarok tadi, saya mengamati bahwa Pak Ginanjar sudah bisa membimbing, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Bu Zaro untuk mengeluarkan kompetensinya, kemudian juga menyampaikan penyelesaian terhadap permasalahannya. Wah, Iya. ini luar biasa ya. Jadi Bapak tadi sudah melakukan langkah-langkah agar Bu Zarok juga merasa nyaman dari tatapannya Pak Ginanjar. Kemudian Pak Ginanjar juga sudah tadi apa kompetensi yang ingin dikembangkan tadi Pak? Tadi saya ingin present kehadiran penuh saya benar-benar iya, fokus itu loh. Bu. betul. Ya, nah ini tadi saya mengamati Bapak sudah hadir sepenuhnya. Bahkan ketika saya tadi sempat ada batuk Pak Ginanjar
tetap bisa Oh, fokus iya. ya Iya, kepada iya, betul. Bu Zarok dan bisa meneruskan sesi coaching itu Iya. dengan baik, dan ketika saya kembali pun coaching tersebut masih bisa diselesaikan seperti itu Pak. Ini Iya. luar biasa sekali. Nah Pak, dari 3 kompetensi tadi kan yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh tadi. Nah, Iya. selain itu masih ada nggak Pak kompetensi Saya- yang ingin dihadirkan Pak? Tadi walaupun mungkin Bu Rindi sudah menyampaikan kehadiran penuh saya sudah bagus gitu ya. Iya. Tapi saya merasa masih ingin hadir lebih penuh lagi, lebih fokus lagi. Kalau tadi memang saya sudah fokus tapi masih memikirkan yang misalkan ini ada proposal kegiatan Ramadan di depan saya. Nah, ini Iya, iya. sebaiknya mungkin ini tidak di sini supaya kita lebih fokus lagi gitu. Oh, gitu. Kehadiran penuh di coaching ini. Oh iya. Jadi Pak Ginanjar tadi sudah bisa merefleksikan dari kegiatan tadi apa saja hal yang kurang seperti itu Pak ya. Iya. Nah ini apa lagi Pak yang ingin lebih diperdalam dari kompetensi Bapak itu? Mungkin ada hal yang lain Pak. Hal yang lain saya rasa kalau ya tadi kembali lagi yang present itu kehadiran penuh. Ini proposal Ramadan yang ada di depan saya Ya. memang agak sambil melirik. Nah, padahal saya inginnya itu benar-benar fokus ke coachingnya, ke coachingnya seperti itu. Jadi lebih baiknya kalau ada pekerjaan seperti ini kita singgahkan terlebih dahulu supaya kita fokus ke coaching kita itu. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi dari keseluruhan tadi kegiatan coaching yang Pak Ginanjar lakukan, Bapak Iya. juga sudah menunjukkan 3 kompetensi sebagai coach, kemudian juga sudah sesuai dengan alur tirta dan juga menghadirkan rasa. Nah, pasti kedepannya Pak Ginanjar akan menjadi coach yang sangat handal di sekolah kita. Terima kasih loh Bu Rindi. Sehingga ya. bisa membantu pengembangan pembelajaran yang ada di sini Pak. Iya, itu juga karena Bu Rindi sebagai observernya luar biasa juga. Kita saling berkolaborasi Iya, ya siap, Pak Ibu, ya. siap. Ya. Ini apa masih ada kegiatan yang lain Pak? Ini paling saya tinggal mengkoreksi untuk Ramadan karena ini kan sudah Baik. mepet, minggu depan sudah dilaksanakan, jadi seperti lebih cepat mungkin lebih baik. Ya, Bu nanti Rindi, monggo kalau segera ada akan kegiatan di lain. ACC ya ini ya. Baik, Pak, ini saya mohon izin dulu karena saya juga ada kegiatan berikutnya berkaitan dengan kegiatan di jurusan persiapan untuk blok P5 Pak. Oh iya. Oke. Jadi nanti kita lanjut lagi Pak Ya, ya. siap Ibu, siap. Itu nanti monggo jangan sungkan-sungkan untuk Siap Ibu. kita saling berkolaborasi. Terima kasih Terima sekali kasih loh Bu ya. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam.